Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Pak Baharudin pimpin teman-temannya. Silakan Baharudin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya anak-anak, sebelum kita mulai terlebih dahulu saya ingin melihat kehadiran kalian semua. Irna, ada Irna? Ada? Hadir Pak. Baharudin Umar ada? Ada Baharudin Umar? Wati ada? April? Ada Wati? Hadir Pak. Ayah Rosidi ada? Ada Ayah Rosidi? Sakit mungkin Pak. Oh, berarti nggak masuk ya? Berarti yang nggak ada cuma satu orang? Pak. Ya. Iya Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Adapun untuk temannya yang sakit, kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakitnya. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang taharah atau bersuci. Adapun kompetensi dasarnya adalah meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis, kemudian menghayati kaifiyah bersuci dari hadas dan najis sampai mendemonstrasikan tata cara bersuci. Dan indikatornya menyebutkan pengertian taharah, kemudian menyebutkan alat-alat bersuci, kemudian menyebutkan macam-macam najis dan contohnya, kemudian menjelaskan ketentuan bersuci dari najis, menjelaskan macam-macam alat untuk bersuci, dan mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan metode kooperatif tentang ketentuan taharah serta didik. Satu, dapat memahami pengertian taharah, kemudian mengetahui manfaat taharah dalam kehidupan, dan memahami pengertian macam dan hadas dan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Sebelum kita mulai pembahasan yang pertama, terlebih dahulu saya ingin tentunya dulu kita sebelum ini kita pernah belajar tentang taharah. Kira-kira apakah itu taharah? Ada yang bisa jawab? Apa itu taharah? Hadir Pak. Ya, silakan April. Taharah itu bersuci Pak. Ya, ada yang lain?
Baharudin Umar, apa itu taharah? Saya Pak. Oh iya, Erna. Saya Pak. Erna Pak. Ya, silakan Erna. Tahara menurut Iya Pak. Tahara menurut bahasa berarti bersuci atau bersih Pak. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Bagus Ibu untuk Ernawati dan Sudawati. Iya, kita langsung saja Iya, anak-anak. Pak. Taharah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah taharah artinya suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Adapun untuk najis itu berasal dari bahasa Arab juga yang berarti kotoran. Sedangkan menurut istilah zat yang dianggap kotor oleh syara sehingga dapat menghalangi sahnya ibadah seseorang. Kemudian kata hadas. Hadas itu berasal juga dari bahasa Arab. Artinya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan yang tidak suci yang menghalangi sahnya ibadah seseorang. Kemudian kita lanjut ke macam-macam najis. Najis itu menjadi 3. Yang pertama ada namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibunya. Kemudian yang kedua namanya najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu najis yang tidak termasuk najis berat dan ringan. Yang contohnya adalah kotoran manusia dan binatang, darah, bangkai, muntah, nanah, dan lain-lain. Najis mutawassithah ini juga dibagi menjadi 2. Ada namanya mutawassithah ini ya, yaitu najis yang kelihatan wujud atau warna dan baunya seperti kotoran manusia. Kemudian najis mutawassithah yang hukmiyah, najis yang tidak kelihatan wujud, warna dan baunya. Adapun cara kita mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis sampai hilang bau, warna dan rasanya. Adapun najis yang ketiga adalah najis berat atau najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis yang berasal dari air liur anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya adalah mencucinya sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan tanah yang bersih. Kemudian masalah kita selanjutnya adalah tentang hadas. Yaitu hadas terdiri dari hadas kecil dan hadas besar. Sekarang apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu dan bertayamum. Yang sebab-sebab hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kedua lubang, yaitu lubang kubul dan dubur. Dan yang kedua, hilang akal disebabkan karena tidur, mabuk, gila, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Jadi anak-anak, ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah, jadi yang ini kalau ada salah satu di antara yang 4 ini ada, maka kita tidak boleh untuk beribadah, harus kita bersuci dulu. Adapun cara kita bersuci adalah dengan cara berwudu dan bertayamum. Kenapa berwudu dan tayamum? Karena ini termasuk hadas kecil. Untuk yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu
adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara mandi jinabat dan tayamum. Adapun sebab-sebab hadas besar adalah yang pertama itu berhubungan antara suami istri, baik itu keluar sperma ataupun tidak. Kemudian yang kedua itu keluar mani, dan yang ketiga itu meninggal dunia. Yang empat itu haid dan nifas bagi wanita. Nah, yang hadas besar ini, ketika ada seorang suami, misalnya seorang suami itu dia berhubungan, misalnya pengantin baru, dia berhubungan malam-malam, tiba-tiba ketika dia ingin melakukan ibadah atau ingin sholat subuh, maka dia wajib untuk mandi dulu, atau kalau tidak ada air maka dia harus bertayamum. Jadi kalau dia tidak sah ibadahnya kalau tidak mandi dulu. Untuk bersuci, alat tahara adalah yang pertama itu benda padat. Contohnya seperti kertas, batu, tisu, tanah, debu dan lain-lain. Adapun yang dari benda cair itu contohnya seperti air. Kemudian istinja menurut bahasa terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi ini saja dulu pembahasan kita, anak-anak. Mungkin ada yang belum jelas, silakan. Ada yang ingin bertanya? Sebelum saya bagi kelompok kalian, jadi silakan. Yang belum jelas silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan Erna ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Pak, darah nifas itu apa, Pak? Darah nifas itu adalah darah yang keluar pada wanita ketika dia baru selesai melahirkan. Itulah dia darah nifas. Nah, darah nifas ini itu dia minimal sekejap, itu paling kurang sekejap itu darah nifas, dan paling lama itu dia 2 bulan. Ya, bisa dipahami, Erna? Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, ada yang lain? Bagus untuk Erna. Alhamdulillah, Erna sudah mulai pemahamannya. Ya, ada Pak Guru. Ya, silakan Barudin. Ada. Ya, ini bertanya Pak Guru, apakah sperma hubungan suami istri apakah harus keluar atau gimana, Pak? Maksudnya ya harus keluar dulu baru mandi wajib, ataukah sudah ada hubungan tapi belum keluar misalnya? Iya. Itu saja Pak Guru. Iya. Sudah itu aja. Oh iya, ini Pak Baharudin. Dia ketika berhubungan suami istri itu, dia misalnya dia berhubungan, dia mau keluar atau tidak spermanya itu, dia tetap wajib mandi. Artinya batas dia wajib mandi adalah kepala zakar itu harus masuk kepalanya. Artinya misalnya walaupun tidak semua zakarnya, tapi kalau sudah masuk kepalanya itu maka dia sudah wajib mandi kalau sudah masuk. Tapi kalau misalnya belum, dia masuk sekedar salam-salaman, itu tidak wajib, Pak. Tetapi kalau dia salaman kemudian keluar air maninya, maka beda lagi, dia wajib mandi. Itu asalnya dari dia keluar air mani. Tapi kalau tidak keluar air mani, maka dia tidak wajib mandi. Iya Pak Guru. Bisa dipahami? Alhamdulillah.
Bagus. Bisa Pak Guru. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Semua sudah mengerti? Mengerti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, kalau sudah mengerti, saya akan bagi kelompok kalian untuk kalian menganalisis gambar. Kelompok yang pertama itu untuk Ibu Erna, yaitu dia menganalisis macam-macam air. Kenapa? Untuk macam-macam air. Ya, di sini ada gambar tentang air. Nanti disebutkan air apa-apa namanya dan dijelaskan. Iya, Pak. Itu untuk Ibu Erna kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua itu untuk Iya, Pak. Baharudin. Itu nanti Pak Baharudin dia akan menganalisis gambar tentang macam-macam najis. Kemudian untuk Afril atau Wati, Iya, Pak. dia kelompok ketiga. Dia akan menganalisis alat yang boleh yang dipakai untuk bersuci. Sudah paham semua? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, silakan kalau sudah paham. Silakan kalian buat kelompok, kemudian dianalisis gambar yang akan saya berikan. Iya, Pak. Nanti kalau sudah ada yang jadi, angkat tangan. Ya, Kelompok Pak. kelompok April itu dia akan menganalisis alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Iya, maksudnya kelompok kami sudah siap, Pak. Ya. Ya, sebentar saya bagikan gambar yang akan dianalisis. Iya, Pak. Yang sudah jadi bisa mengangkat tangan untuk presentasi. Iya, Pak. Saya, Pak. Kelompok Erna, Pak. Kelompok Erna ya, kelompok 1. Ya, Iya, silakan. kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah jadi kelompok 2. Yang kelompok Baharudin sudah jadi. Sudah Pak, Alhamdulillah sudah. Kemudian kelompoknya Wati sudah jadi. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya, kita mulai dari kelompoknya. Ya, kelompok 1 silakan Erna. Semua kelompok memperhatikan Iya, Pak. namanya persentase. Mungkin nanti ada yang mau menanggapi. Iya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul macam-macam air. Ditinjau dari strukturnya, air terbagi ada 5. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air makruh. Yang ketiga, air gairu mutakhir. Yang keempat, air mutakmal. Yang kelima, air mutanajis. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Itulah persentase dari kelompok 1, yaitu kelompok Erna. Ya, silakan. Ada yang mau kelompok lain yang menanggapi, silakan. Ya kalau untuk kelompok 2, Kelompok 1 dulu ada yang ingin menanggapi atau tidak? Yang lain. Kelompok 1, 2, 3 ada yang ingin menanggapi kelompok 1? Iya, Pak. Ya, silakan kelompok 3 menanggapi. Enggak ada. Ada? Enggak ada. Ya, silakan. Ya, kalau tidak ada, ya silakan untuk kelompok 2 presentasikan. kelompok 2 mau menanggapi. Ya, baik. Silakan kelompok 2. Pak Guru, kelompok 2 Bu. Iya, silakan ditanggapi. Ya
Kok bisa jadi 5? Air mutlak, air mustamal, air mutanajis, dan air musyammas. Tapi tadi itu saja, Pak. Oh iya iya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Sudah jadi kelompok 2 kan? Pak Baharudin. Silakan kelompok 2. Oh iya, kelompok 2 ingin presentasi? Ya, silakan dipresentasikan apa yang sudah diberikan. Ya, silakan Pak Rudin. Sudah, Pak, sudah dipresentasikan tadi, Pak. Oh, sudah ya. Ya, yang terakhir kelompok 3. Kan tadi, Pak. Sudah kelompok 3 juga. Ya, sudah disampaikan tadi, Pak. Oh iya, iya. Ya, Iya, kalau sudah berarti kita sekarang simpulkan ya hasil daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi yang mana macam-macam air yang sudah disebutkan tadi oleh kita bisa ulang pertama sama-sama. Silakan. Pertama, macam-macam air itu apa? 1. Ya, macam-macam air. Ya. Kita Antaranya ada air mutlak, mutlak. ada air Terus air tohir. Terus ya, Air mustakmal. mustamal. Terus apa lagi? air mutanajis, Air mutanajis. Apa lagi? Ya, kemudian yang kedua itu adalah kita tadi sudah mengasih gambar tentang macam-macam najis itu. Macam-macam najis itu di situ ada berapa macam najis? Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua namanya najis mutawassithah, dan yang ketiga itu namanya najis ghalazah ya. Kemudian untuk kelompok 3 tadi dia menganalisis gambar tentang alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama apa tadi? Alat untuk bersuci. alat untuk bersuci yang pertama air, batu, Terus apa lagi? Tisu, kemudian daun kering dan debu ya. daun kering. Ya, sebelum Bapak Guru tutup, apakah ini semua sudah dimengerti semua? Sudah paham semua atau ada yang masih bingung? Sudah paham, Pak Guru? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang sholat fardu. Ya, jadi nanti kalian di rumah silakan dicari tentang sholat fardu. Kalian bisa buka pakai HP, cari di Google. Ya, silakan. Ataupun kalian bisa baca di buku-buku paket lainnya. Ya, sebelum saya tutup untuk dahulu kita sama-sama saling memaafkan ya anak-anak ya. Sama-sama saling memaafkan ya. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama berdoa tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada kali ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cuman kecepatan penguasaan materi masih agak sedikit kandas-kandas. Pak. Penguasaan materi, Pak. Penguasaan materi ya. Ya, Ya, itu sudah. Tapi keren, maksudnya menyampaikan terburu-buru. Oke. Oh, Ibu Erna, Iya, Pak. Sudah bagus cara penyampaiannya. Kemudian apa namanya cara penyampaiannya sudah bagus. Tidak dengar untuk kerapian karena sudah dalam tempat duduk misalnya. Jadi Pak Abdul Khair apa namanya mengajar tadi kursinya masih lancar. Iya Pak. Kemudian apa namanya tadi kalau saya tadi Pak Abdul Khair punya langkah-langkah dalam pelajaran itu ada apa namanya apa tadi lagi refreshing Pak, kayak apa ya, motivasi supaya agar siswa itu tidak bosan tapi tidak disampaikan Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Yang lain sisanya alhamdulillah sudah bagus Pak. Mantap. Alhamdulillah. kalau boleh saya tanggapi Pak? Boleh saya tanggapi Pak? oke, doa. Bu Erna. Terus ya, April. Bu April Pak. Bu April, Bu April. Katakan di komentar. Halo, Ibu April ada ya? Ibu April tidak Pak. Kalau keluar. Oke, Pak, sudah keluar, Pak. Ya, Pak. Boleh ya? Boleh ya, Pak? Ya. Kenapa Pak? Bagus Pak Hayu. Dari saya bisa masukkan ya, Pak Hair ya? Ya, silakan Pak. Oke, alhamdulillah cara mengajarnya sudah baik, ya, sudah bagus, tadi luar biasa, ya. Ya, yang menjadi catatan pertama adalah keterampilan mendidik. Tadi mereka untuk
belajar. Dalam model pembelajaran disebut dengan taktik, ya, suasana ini ya, dan kalau dalam kelas itu terjadi heterogen dan aktivitas yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut evaluasinya juga belum muncul tadi ya, Pak Abdul Hair. Apa yang ditanyakan dari materi tadi? Apa yang ditanyakan? Apa yang menjadi tugasnya mereka? Gitu. Berikut juga belum ada refleksi. Refleksi itu menanyakan apakah bagus untuk kita, ini perlu nggak untuk kita, ya. Oke, mungkin ya masukannya Iya, Pak. kepada Pak Bahar sebagai host.